di rumah saja, lagunya jadi di rumah senang, di gereja senang. Bisa? Bisa Kak? Yuk kita nyanyi sekali lagi. Sambil senyum ya, karena kita senang suka cita. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Di rumah senang, di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Nah, Daniel, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita, kamu berdoa dulu yuk. Oke Kak. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama meskipun melalui siaran video. Kami boleh bersekolah minggu. Tuhan, tolong berkatilah sekolah minggu kami dari awal sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Kak, kita mau olahraga nih. Tadi kan kita udah memuji Tuhan. Katanya di rumah senang, di gereja senang. Benar. Kita juga harus senang. Senang. Kita mau nyanyi tanganku ke depan, tapi pakai gerakan semua yang itu harus diajak berdiri. Iya bener. Adik-adik di rumah juga ya, berdiri ya. Yuk berdiri dulu, berdiri dulu. Tanganku ke depan, gerakkan tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekali lagi. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Badannya langsung segar, langsung semangat. Iya nih, aku jadi siap nih dengerin cerita Kak. Bareng-bareng olahraga. Kita sekarang mau dengarkan cerita ya. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dan berdoa dulu. Oke? Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan satu buah lagu, baca kitab suci dan doa tiap hari ya Kak Dan ya. Oke Kak. Pakai gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga pejamkan mata, mari kita berdoa. Selamat
Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, meskipun kami tetap di rumah, kami bisa beribadah sekolah minggu, kami bisa mendengarkan cerita sekolah minggu Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan mendengarkan cerita, peserta juga akan menyampaikan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau jagai anak-anak yang ada di rumah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Nah, adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan dari perumpamaan atau cerita Tuhan Yesus tentang 5 gadis yang rajin dan 5 gadis yang pemalas. Suatu hari, Tuhan Yesus menceritakan sebuah kisah perumpamaan tentang 5 orang gadis yang bertanggung jawab dan 5 orang gadis yang ceroboh juga tidak bertanggung jawab. Nah, adik-adik, demikian ceritanya. Pada zaman dahulu, adalah sebuah pesta pernikahan dari seorang raja dan pengantin perempuan yang sangat cantik. Sang raja berasal dari sebuah negeri yang sangat jauh. Ia berangkat bersama para pengawal dan teman-temannya untuk menjemput pengantin perempuan agar mereka dapat menikah dan berpesta bersama. Sementara itu, sang pengantin perempuan sudah berdandan dan mempersiapkan pesta. Ada 10 orang gadis cantik yang diberi tugas untuk menyambut sang raja dan para tamu. Namun karena istana sang raja sangatlah jauh, maka perjalanan mereka begitu lama. Hingga akhirnya malam pun tiba. Namun, sang raja belum juga tiba. Maka 10 orang gadis itu menyalakan pelita mereka agar ruangan pesta tetap menjadi terang. Karena merasa bertanggung jawab untuk menjaga lampunya tetap menyala, 5 dari 10 gadis itu menambahkan minyak pada lampu pelitanya agar tetap menyala. Tetapi 5 orang temannya yang lain mentertawakannya. Ngapain repot-repot? Sudah dandan cantik gini kok. Ogah tangan kena minyak. Paling-paling sang raja juga akan datang sebentar lagi. Demikian kata mereka. Sang pengantin perempuan dan 10 orang gadis penyambut tamu menunggu hingga terkantuk-kantuk. Namun rupanya rombongan sang raja masih belum datang juga. Tiba-tiba dari luar ruangan pesta, para penjaga berteriak, "Sang raja sudah datang! Sang raja sudah datang!" Maka bangunlah mereka semua dan mempersiapkan diri. 5 orang gadis yang sudah menambahkan minyak, lampunya masih menyala. Tetapi 5 orang gadis sisanya yang pemalas, lampunya sudah kehabisan minyak dan apinya sudah padam. Maka kebingunganlah mereka. Aduh, gimana ini? Ayo, cepat kita harus pergi membeli minyak agar lampu kita bisa menyala lagi. Maka bergegaslah mereka pergi meninggalkan tugasnya di ruang pesta untuk segera membeli minyak. Setelah mereka membeli minyak, pulanglah mereka dengan berjalan santuy. Tapi tanpa diduga, pintu ruang pesta sudah tertutup. Oh no! Pintunya tidak bisa dibuka. "Tolong, buka pintu!" teriak mereka. Tapi para penjaga tidak memperbolehkan mereka masuk ruang pesta. "Siapa kamu?" "Kami petugas penyambut tamu, Pak." "Tapi para tamu sudah datang." "Kamu pasti berbohong." "Betulan, Pak. Kami ini para penyambut tamu." "Tamunya sudah disambut sama 5 orang gadis cantik dan rajin tadi."
Sana, kamu pulang saja. Dasar sungguh tidak berguna. Maka menangislah 5 orang gadis pemalas dan ceroboh itu karena mereka tidak bisa ikut dalam pesta sang raja. Nah adik-adik, apa yang kalian pelajari dari cerita Tuhan Yesus ini? Jika kamu mendapat tugas, lakukanlah tugas kewajibanmu itu dengan sungguh-sungguh dan jangan menganggap sepele. Itu namanya bertanggung jawab. Jika kita bermalas-malasan dan menunda-nunda pekerjaan, berarti kita tidak bertanggung jawab pada tugas kita. Sebagai anak Tuhan, kamu juga mempunyai tanggung jawab, yaitu menjaga imanmu dengan selalu berdoa, memuji Tuhan dan membaca firman-Nya. Niscaya kamu akan bahagia seperti 5 orang gadis rajin dan bijaksana yang lampunya tetap menyala. Adik-adik, jangan lupa menjaga kesehatan, jangan lupa belajar, jangan lupa tetap rajin, berolahraga yang rajin setiap hari, dan tetap berdoa. Tuhan memberkati. Suaranya yang keras ya. Siap-siap. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, tepuk tangan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita udah siapin persembahan kita udah simpan persembahan kita. Sekarang kita mau doa persembahan dan doa penutup. Mari kita berdoa, Kak. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman, meskipun kami di rumah, tapi firman yang sudah kami dengarkan masuk ke dalam hati kami dan kami akan menerapkan dalam kehidupan kami. Kami juga sudah mempersiapkan persembahan, kami juga menyimpannya Tuhan, biarkan persembahan ini bisa kami kumpulkan dan kami berikan ke kakak sekolah minggu jika kami datang ke gereja esok hari nanti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Oke adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah persembahan, sudah mendengarkan firman. Sekolah minggunya sekarang sudah selesai ya Kak Daniel ya. Sudah selesai. Nah adik-adik selamat beraktivitas di rumah. Tetap di rumah saja, jangan kemana-mana ya Kak Daniel. Kemana-mana tetap rumah. Tetap jaga kebersihan, cuci tangan, dan selalu pakai masker.